KPU telah resmi menutup masa pendaftaran bacalek untuk pemilu 2024. KPU menjelaskan bahwa telah menerima 18 partai politik yang telah mendaftar. Namun sejumlah selebritas tanah air menjadi sorotan, bukan hanya sekedar pendongkrak suara, bahkan sejumlah nama lama pun kembali mendaftar sebagai bacalek pemilu 2024. Sejumlah nama selebritas dan pesohor diantaranya, dari Partai Gerindra ada Ahmad Dhani, Melly Goeslaw, PKB, Tommy Kurniawan, Arzati Wibina. Dari Partai Amanat Nasional ada Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, Verrel Bramasta, dari PDIP, Once Mekel, dan Denny Cagur. Dari Partai Nasdem, Reza Artamevia, juga Nafa Urbach. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ada Pelawak Narji. Demokrat, Arumi Bashir, Perindo, Ustadz Yusuf Mansur. Nama di atas hanyalah sebagian yang telah mendaftar untuk bacalek pemilu 2024. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut, partainya tak memungkiri bahwa hampir 30% selebritas daftar sebagai bakal calon legislatif. Banyak ada Verrel, Uya Kuya, Lula Kamal, Tom Liwafa, banyak lah pokoknya sudah banyak. Ya nggak hafal, pokoknya banyak aja. Ya. Banyak juga itu, 60-an saya kira lebih. Ya. Lebih dari 30%. Ah ini Anda Eko Patrio? Mana Primus? Ah Pasha Ungu? Oh iya lo doang nggak anu tadi. Pasha Ungu? Ada Primus? Ya. Ada Desi Ratnasari yang sekarang kita ajak tapi daftar juga di PAN Jawa Barat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PAN itu perempuan namanya Desi Ratnasari. Cukup? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga menambahkan bahwa bacalek dari partainya ada sejumlah selebritas. Namun ia menekankan bahwa partainya tak hanya mencari kepopuleran, melainkan bisa melayani masyarakat. Ya ada artis nasional, ada artis lokal, tapi yang jelas saya nggak sebutkan sekarang lah gitu ya. Nanti saja saya pikir dan mudah-mudahan bukan hanya mencari mereka yang populer, tapi kami juga merupakan kombinasi yang baik. Ada politisi-politisi senior yang punya pengalaman malang melintang seperti beliau-beliau di depan ini sudah 3-4 kali paling tidak menjadi anggota DPR RI. Tapi juga ada yang newcomers, ada yang baru masuk, ada yang masih muda. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Demokrat, saya rasa kita semua berharap selalu ada proses regenerasi, kaderisasi. Masyarakat pun menanti bagaimana sepak terjang para selebritas dan pesohor ini bisa dipertanggungjawabkan jika terpilih di kursi parlemen. Tim Liputan, Kompas TV. Fenomena selebritas nyalek tengah menjadi sorotan. Benarkah para selebritas dan pesohor tanah air ini masih sebatas mengumpul suara untuk partai politiknya? Dan bagaimana sepak terjang mereka di kursi parlemen dalam pemilihan sebelumnya? Kita akan bahas dalam perbincangan Sapa Indonesia pagi hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Gun-Gun Herianto. Dan ada Sekjen Partai Amanat Nasional PAN, Mas Edi Suparno. Dan juga Ketua DPP PDIP, Nusirwan Sujono atau Mas Nus. Selamat pagi, Mas Nus. Selamat pagi, Mas Edi dan juga Mas Gun. Selamat pagi, Mas Tim. Salam sehat semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya ke Mas Gun dulu deh. Mas Gun, sebenarnya efektif nggak sih untuk menggait selebritas dalam meraup suara di pemilu? Sebenarnya kalau bicara soal efektif ya tentu sangat bergantung pada strategi partai yang bersangkutan. Contoh misalnya siapa yang dipilih dari kelompok selebritas itu, ya kan? Apakah mereka punya basis penguasaan teritorial atau tidak? Ya, karena popularitas kan harus dikonversikan menjadi elektabilitas. Karena tidak seluruh orang populer itu langsung dipilih. Kenapa? Karena ini kan menyangkut kesukaan ya, atau likability, juga penerimaan atau acceptability. Itu Mas Gun, kalau politisi biasanya ada surveinya. Kalau artis kan mungkin nggak pernah kita lihat artis survei elektabilitas secara khusus gitu, apalagi sebelum maju. Apakah akan memilih saya sebagai pemimpin, sebagai wakil dan lain-lain, kan nggak ada surveinya. Cara membaca artis mana yang tepat, yang tidak tepat itu bagaimana tuh Mas Gun? Ya pertama punya rekam jejak ya, tidak bisa asal. Ya kan, misalnya rekam jejak untuk ditempatkan di dapil yang relevan. Karena apa? Tidak seluruh
mereka yang kemudian populer itu, Mas Tim, itu bisa mengkonversikan popularitasnya di dapil, di daerah pemilihan. Maka itu akan sangat bergantung pada strategi pemasaran politik juga ya. Contoh misalnya, tiba-tiba direkrut menjelang pemilu legislatif gitu ya, tiba-tiba jadi caleg, tiba-tiba ditempatkan di dapil tertentu ya, posisinya pasti hanya semacam vote getter atau pendulang suara. Tetapi kalau direncanakan jauh-jauh hari ya, misalnya kelompok selebritis seperti di PAN kan banyak yang juga masuk ke parlemen, di PDIP juga ada artis yang kemudian berperiode-periode begitu. Jadi bagi saya bukan soal status artisnya, tapi soal bagaimana dia menguasai teritori ya, dalam konteks ini zone marking tuh. Kenapa? Karena kan suara itu harus diperoleh melalui basis kantong-kantong pemilih. Sebut aja Mas Tim itu sebagai segmenting ya, bukan hanya branding dia, karena kalau popularitas sudah pasti dia punya. Ya, cuman kan harus ada Harus tepat begitu ya. ya, tepat segmennya, tepat waktu untuk kemudian berupaya masuk penetrasi ke akar rumput, itu yang disebutkan micro targeting atau canvassingnya tepat. Nah, saya mau tanya Mas Edi nih, PAN dari dulu lah gitu sudah dikenal fasih untuk menggait artis-artis ke dalam partainya begitu. Seperti apa yang dikatakan Mas Gun tadi, apakah Mas Edi setuju dan apa tuh strateginya tuh sebenarnya apa sih PAN ini dalam menggait artis, karena tidak sesederhana asal beken gitu. Tapi seperti kata Mas Gun tadi ya harus tepat juga pada saat dia terkenal, tapi terkenalnya mungkin dalam karena hal apa. Banyak artis yang terkenal karena hal-hal negatif juga banyak gitu. Tapi apakah ini bisa diterjemahkan ke dalam elektabilitas atau tidak dan lain-lain. Nah, strateginya PAN gimana nih Mas Edi? Tanpa mungkin terlalu jauh melangkah ke rahasia dapurnya PAN nih Mas Edi. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang PAN tidak sekedar menggait artis, tetapi secara rekam jejak berhasil mentransformasi rekan-rekan dari latar belakang keartisan itu menjadi politisi. Kita lihat ada Mas Primus Justisio, ada Teh Desi Ratnasari, ada Mas Eko Patrio, itu mereka sudah 3 kali menjabat sebagai anggota DPR RI dan sudah lebih dikenal sebagai anggota dewan ketimbang sebagai artis. Mas Eko kebetulan dan Mbak Teh Desi ya masih kadang-kadang tampil di layar televisi. Tapi secara umum dan secara hakikat mereka sekarang menjadi politisi dan transformasi itu berhasil. Nah, tetapi mungkin strategi yang kami gunakan, pertama, kami tidak pernah membeda-bedakan antara mereka-mereka yang datang dari jalur keartisan, dari jalur akademisi, dari jalur mungkin olahragawan ya, untuk kemudian menjadi anggota atau calon anggota dewan. Karena bagaimanapun juga semua itu nanti membutuhkan strategi masing-masing. Tidak mungkin modal sosial yang mereka miliki itu sudah menjamin mereka nanti akan dipilih dan duduk di DPR. Sehingga mereka membutuhkan proses untuk terjun dan turun ke masyarakat agar pengenalan masyarakat terhadap mereka itu berubah menjadi kesukaan dan ujung-ujungnya nanti dipilih. Itu. Untuk dipilih itu juga tidak sekedar hanya untuk mengandalkan popularitas mereka, kemudian mengandalkan citra mereka yang selama ini ada di depan publik, tetapi juga harus memiliki narasi. Nah, narasinya itu yang kami tempa di dalam sekolah politik. Jadi satu caleg PAN yang kami daftarkan kemarin itu adalah alumnus sekolah politik Partai Amanat Nasional. Oh, jadi udah ada prosesnya begitu ya menjelang pendaftaran kemarin gitu ya Mas Edi? Betul, ada prosesnya, dan termasuk di dalamnya adalah proses pendidikan politik. Dan menurut kami itu sangat penting agar PAN yang selama ini dikenal sebagai partai kaum intelektual, yaitu betul-betul bisa memperkenalkan calon-calon anggota legislatifnya yang memang bisa berbicara secara baik, logis, dan rasional di depan publik. Jadi tidak membedakan antara profesi seorang calon, baik itu selebritas kah, dokter kah, atau apapun itu profesinya. Tapi kan tidak mungkin tidak menyadari dan tidak mengakui bahwa keterkenalan orang tersebut itu juga menjadi sebuah nilai tambah dong Mas Edi? Tentu, sebagaimana mungkin caleg biasa, ya dia harus membangun pengenalan di depan masyarakat. Sementara teman-teman yang dari jalur keartisan atau dari jalur olahraga ya itu kurang lebih juga memiliki tingkat yang tinggi, itu sudah memiliki modal sosial. Modal sosial sehingga mungkin mereka satu langkah di depan teman-teman yang memang harus berusaha memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada masyarakat. Jadi itu keunggulan yang dimiliki. Tetapi keunggulan itu harus dikapitalisasi.
menjadi menjadi tingkat kesukaan dan kemudian mereka terpilih dan caranya adalah memperkenalkan diri, hadir tengah-tengah masyarakat, mampu menyampaikan gagasan secara baik kepada masyarakat dan Oke. mampu untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa saya nanti akan berbuat untuk ibu bapak. Saya Oke. kira itu penting. Dan PAN mungkin juga tentu menyadari bahwa tidak semua artis juga dengan mudah begitu ya. Ada juga artis-artis yang akhirnya tidak bisa maju begitu, Mas Edi. Bagaimana pengalaman PAN dalam hal ini? Oh ya, betul. Dan bahkan banyak yang mengandalkan popularitasnya sehingga kemudian tidak bekerja maksimal, akhirnya memang tidak terpilih. Jadi saya kira memang syaratnya itu ya satu, kita punya dedikasi, punya komitmen, punya fokus untuk turun. Dan itu berlaku bagi semua. Hanya ada satu yang diunggulkan karena memiliki popularitas yang sudah dikenal oleh masyarakat, ada yang belum. Tetapi saya kira semuanya harus bekerja keras, harus berkeringat, ya, harus merasakan sulitnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, tetapi ujung-ujungnya nanti bisa berbuah hasil yang positif jika memang mau melakukan hal tersebut. Oke, saya ke Pak Nus. Pak Nus, artisnya PDIP yang akan maju 2024 ini banyak sekali nih, Pak Nus. Kalau kita lihat daftarnya, PDIP mungkin salah satu partai yang paling banyak nih daftar selebritas yang maju melalui partai PDIP ini. PDIP kan sudah partai berkuasa nih, Pak Nus. Apakah artis ini masih menjadi senjata partai untuk meraup keterkenalan, meraup keterpilihan, dan apakah masih dibutuhkan bagi PDIP? Begitu, Pak Nus. Terima kasih. Jadi tentu istilah banyak itu relatif ya. Hanya perlu diperjelas dulu bahwa bagi PDI Perjuangan adalah menjadi hak setiap warga, setiap rakyat dengan latar belakang profesi apapun untuk maju menjadi politisi atau katakanlah bertugas di lembaga-lembaga negara. Jadi kalau yang disebut sebagai sebutannya artis, karena kami ini menganut sistem aktif, artinya ini mendaftar begitu, kita buka online dan itu bebas kepada semua rakyat, semua Apapun profesinya ya. Profesinya bisa saja mendaftar untuk ikut menjadi calon legislatif. Tentu semua itu juga dengan harapan kalau misalnya dengan latar belakang artis dapat memberikan menjadi representasi bagian atas pendidikan politik rakyat itu kan diberikan kepada semua pihak. Tentu keartisannya ini tentunya diharapkan akan itu dapat berfungsi apabila bisa menjadi calon legislatif. Oke, jadi keartisannya, keterkenalannya disadari dan dijadikan salah satu amunisi lah, gitu ya, Pak Nus ya? Tidak sepenuhnya demikian. Jadi kami itu pun berlaku dengan latar belakang popularitas, tentu kita tidak demikian ya, karena bagaimanapun kita juga akan melihat rekam jejak, apakah ini artis ini produk atau katakanlah apa yang dikerjakan ini seperti sejauh mana itu pengaruh terhadap publik dalam pengertian bukan untuk banyaknya orang yang akan mendukung atau popularitasnya itu akan berpengaruh terhadap elektabilitas kita, sehingga sebenarnya ini adalah wujud dari tanggung jawab partai, tanggung jawab partai kepada partai siapapun sebetulnya, baik itu dia seorang artis, seniman, olahragawan, kita pun juga harus memberikan kesempatan kepada semua pihak tersebut untuk bisa terjun ke politik. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab partai politik. PDI Perjuangan menempatkan hal tersebut. Apabila berkaitan dengan landasan berpikir, kita memiliki sekolah partai dan semua harus melewati prosedur tersebut. Dan berarti sama dengan mengetahuinya.
Sama dengan PAN tadi memang ada pembekalannya gitu ya, sebelum akhirnya dipilih untuk bisa merepresentasikan PDIP dalam pemilu 2024. Nah ini saya pertanyaan untuk Pak Nus dan juga Mas Edi nih. Benarkah kalau mengambil selebritas itu sedikit banyak mempermudah tugas menjelang pemilu 2024 karena popularitas mereka tadi begitu agak lebih mudah untuk kembali lagi memperkenalkan mereka, mungkin juga lebih hemat biaya karena mungkin tidak perlu umbul-umbul yang terlalu sekedar untuk memperkenalkan bahwa ia maju, tapi ianya itu siapa sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Benarkah begitu, Mas Edi? Nanti Pak Nus juga boleh menjawab. Ya, baik. Saya kira segala sesuatu itu memang memerlukan sosialisasi kepada masyarakat, memperkenalkan yang bersangkutan akan turun di dapil tertentu yang belum tentu itu adalah tempat kelahirannya atau domisilinya, ya. Jadi itu memang membutuhkan pengenalan terlebih dahulu. Itu pertama. Kedua, tentu masyarakat kan juga sekarang sudah cerdas. Apalagi masyarakat yang sudah pernah melakukan proses pemilu beberapa kali, ya tentu mereka akan mengevaluasi dan tanda petik mengkuliti ya calon yang akan maju tersebut. Apalagi kalau itu berasal dari jalur keartisan, dari atlet ya, karena mereka juga ingin mengetahui apakah yang bersangkutan mampu untuk menjawab berbagai tantangan yang ada di daerah ini, bagaimana yang apa langkah-langkah yang akan ia lakukan, ataukah dia hanya sekedar datang untuk menyampaikan kehendaknya untuk maju dan mengandalkan popularitasnya. Tentu masyarakat akan sangat pandai dan sangat cerdas untuk menilai hal tersebut. Dan kalaupun nanti yang bersangkutan terpilih, tentu masyarakat akan mengevaluasi apakah yang bersangkutan tersebut kemudian mampu menjalankan tugasnya. Kalau tidak, ya akan dihukum oleh masyarakat dan tidak terpilih. Tetapi intinya begini, Mas Tim, bahwa setiap kader yang kita ajukan, apakah itu bakal caleg yang datang dari jalur profesional, dari jalur akademisi, ataupun artis dan lain-lain, itu tujuannya satu, adalah untuk bertarung dan menang kursi di DPR. Gitu. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh mereka, tentu akan mereka lakukan all out. Apapun yang kita lakukan demi kemenangan mereka di dapil tersebut, partai akan mendukung mereka all out juga. Jadi tidak ada sekedar hanya untuk mereka hadir sebagai penggalang suara, sehingga kemudian mendukung salah satu di antara caleg yang lain, atau hanya untuk menambah suara di dapil tersebut, tidak. Karena tujuan mereka untuk terjun, sebagaimana saya, sebagaimana juga teman-teman yang menjadi caleg lainnya, adalah untuk duduk sebagai anggota DPR. Oke, Pak Nus, bagaimana Pak Nus? Apakah lebih mudah memang kalau calon artis? Jadi tentu harapannya para yang disebut artis ini tadi dapat menyesuaikan dengan, mohon maaf, tentu dia tidak boleh lupa atas karakter masing-masing partai. Contohnya PDI Perjuangan ini semua mengenal sebagai partainya wong cilik begitu ya. Sedangkan juga kalau di pemahaman banyak pihak melihat bahwa kalau artis atau yang populer itu dianggapnya sebagai jauh dari kehidupan kenyataan kebanyakan di daerah-daerah begitu. Maka harapannya tentu dia bisa memberikan pendidikan politik dengan menempatkan menjadi representasi di dalam penugasan di lembaga-lembaga negara seperti legislatif tersebut dengan menampilkan karakter partainya, sehingga ini bisa memberikan sosialisasi yang baik atas rekam jejaknya sendiri selama ini begitu. Sehingga sebetulnya tidak juga kalau dikatakan ini untuk mendongkrak suara ya, karena sebetulnya kalau bagi kami, tapi masing-masing tentu memiliki kapasitas untuk merebut suaranya sendiri-sendiri. Itulah yang seharusnya berfungsi untuk memberikan pendidikan politik menjadi representasi dari bagian katakanlah artis begitu. Ya. Oke, nah saya ke Mas Gun. Partainya sudah siap, artisnya sudah berkomitmen seperti kata Mas Edi tadi, harus ada komitmen dari artis ya, kalau nggak komit juga kelihatan nanti akhirnya tidak dipilih juga gitu artisnya. Tapi bagaimana strateginya itu Mas Gun, apakah dapil juga menentukan
strategi khusus untuk artis dibandingkan dengan caleg lain itu seperti apa ya Mas Gun ya yang harus menjadi pertimbangan tiap-tiap partai yang memajukan selebritas sebagai caleg mereka? Ya seperti Ya Mas Gun, maaf tadi sempat terputus, boleh diulang sedikit Mas Gun? Ya, menurut saya memang penguasaan dapil itu menentukan, Mas Tim. Karena bagaimanapun proses memperoleh suara di kantong-kantong pemilih itu tidak hanya sekedar mengenalkan figur kan, tapi banyak sekali variabel gitu. Sebut aja misalnya pendekatan basis komunitas ya, kemudian pendekatan door to door campaign ya, kampanye dari rumah ke rumah, dan itu seperti Mas Edi dan Pak Nus tadi bilang, fungsi representasi partai dengan kehadiran dia tidak hanya cukup ya didongkrak dengan brandingnya dia gitu. Nah, Mas Tim, kita harus berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, banyak puluhan artis mencalonkan diri, tapi seingat saya 2019-2024 itu kan hanya 13 ya artis yang terpilih. Artinya memang sangat minim. Ini sekaligus kritik saya Mas Tim pada rekrutmen. Jadi begini, salah satu fungsi partai itu kan kaderisasi. Maka kalau misalnya titik lemah sekarang dalam konteks misalnya pencalegan itu terutama ya di dua sektor. Pertama misalnya soal afirmasi pemenuhan affirmative action kuota 30% perempuan ya, itu kerap kali juga dalam di lapangan itu banyak yang jumping tuh tiba-tiba mencalonkan diri asal memenuhi misalnya syarat 30% itu. Itu memang secara faktual tidak mudah, sehingga kemudian kerap kali banyak partai tergoda untuk mengambil hanya sekedar representasi perempuannya, sehingga kemudian proses substantifnya kerap kali diabaikan. Kemudian yang kedua adalah posisi distribusi para pesohor yang disebutkan kelompok selebriti dari manapun, bukan hanya dari dunia panggung tapi juga dari dunia olahraga misalnya. Itu banyak yang tiba-tiba mencalonkan diri, padahal dalam konteks misalnya institusionalisasi politik di tubuh partai itu kan ada 3 fase yang harus dilalui. Pertama adalah rekrutmen, yang kedua adalah pembinaan loyalis atau pembentukan party ID ya istilahnya dalam institusionalisasi politik. Kemudian yang ketiga baru distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan-jabatan publik. Nah, jadi kalau misalnya minus berapa bulan gitu ya dari pencalegan kemudian direkrut langsung didistribusikan, biasanya memang ada problem serius soal kapasitas di situ. Soal bukan berarti tidak pintar, bukan berarti tidak knowledgeable, tetapi kan ruang berbeda dalam transformasi kesejarahan dia. Itu yang kemudian berbeda sehingga membutuhkan adaptasi yang tidak mudah sebenarnya begitu. Nah, ini karena Mas Gun ada acara pukul 8, saya mungkin satu pertanyaan lagi untuk Mas Gun, nanti saya lanjutkan lagi perbincangan bersama Pak Nus dan juga Mas Edi. Tapi satu pertanyaan Mas Gun, artis itu selalu disorot begitu, kerja nggak kerja selalu disorot, maju nggak maju tetap dapat sorotan, apalagi kalau maju begitu. Resikonya adalah kalau ada hal yang negatif juga akan sangat disoroti begitu. Apakah ada resiko tersendiri dalam mengambil caleg artis bagi partai? Ya memang proses resiko selalu ada ya, bukan hanya untuk profesi artis, tapi khusus untuk profesi artis karena dia sudah dikenal halayak luas. Pemilihan sosok itu akan menentukan citra positif ya partai yang bersangkutan atau citra negatif yang terbangun karena pemilihannya. Gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun kan kalau strategi memilih artis yang mungkin rekam jejaknya buruk itu backfire sendiri ke partai, ya kan? Yang paling penting sebenarnya bukan hanya semata-mata ini menjadi pendulang suara dan penting bagi BPP gitu, bilangan pembagi pemilih gitu, itu yang maksud saya. Insentif elektoral dari suara artis yang kemudian entah itu dia masuk ke parlemen atau tidak, yang jelas bisa mendongkrak suara partai. Ini yang kemudian harus menjadi catatan kritis diskusi kita pagi ini, bahwa memilih profesi apapun itu adalah hak setiap warga negara untuk dipilih kan. Tetapi yang kemudian harus menjadi catatan kritisnya, institusionalisasi politik dalam jangka panjang menjadi ruh
dari partai politik untuk kemudian eksis di tengah masyarakat gitu Mas Tim. Oke, baik Mas Gun, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akan lanjutkan lagi nanti setelah jeda bersama Mas Edi dan juga Pak Nus. Terima kasih Mas Gun sudah sempat bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan lagi perbincangan terkait selebritas yang maju di pemilu 2024 sebagai bakal calon legislatif. Masih bersama Sekjen Partai PAN, ada Mas Edi Suparno dan juga ada Mas Nusirwan Sujono dari Ketua DPP PDIP. Terima kasih masih bergabung bersama kami, Mas Edi dan juga Pak Nus. Kalau kita lihat selebritas beberapa yang sudah maju, tadi saya bicara soal resiko. Nah, apakah ini juga dilihat dan menjadi pertimbangan partai bahwa kalau selebritas ini saya majukan, tentu ini diiringi dengan resiko yang dimana orang tersebut akan selalu mendapatkan sorotan media, sorotan publik, netizen dan lain-lain, sehingga kalau kesandung dikit nanti efeknya ke partai gitu. Mungkin Mas Edi mungkin boleh jawab terlebih dahulu. Risikonya tidak berbeda Mas Tim dengan misalnya kalau kita ajukan atlet, kita ajukan misalnya ulama sebagai caleg ya, atau anggota DPR yang incumbent yang sehari-hari sudah ada di DPR, yang kinerjanya transparan dan bisa dinilai oleh masyarakat dan selalu menjadi sorotan masyarakat. Jadi saya kira dari aspek latar belakang artis itu tidak bisa dibedakan dengan yang tadi saya sebutkan, teman-teman saudara-saudara kita yang datang dari profesi atau dari jalur yang mereka miliki sebelumnya gitu ya, karena mereka dalam dalam kesehariannya sebagai artis ataukah sebagai ulama atau sebagai atlet itu juga sudah mendapatkan sorotan masyarakat, dan sekarang ini yang menjadi sangat kritis untuk menyoroti yaitu adalah masyarakat yang menamakan dirinya netizen. Ya, jadi netizen itu memang sangat tajam untuk menganalisis tokoh-tokoh, apalagi mereka-mereka yang akan berlaga di Senayan atau yang sudah duduk di Senayan. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat, ya memang profesi sebagai anggota DPR ini profesi yang memang cukup diminati karena banyak sekali yang mendaftar sebagai anggota DPR, tetapi ini juga merupakan profesi yang di mata masyarakat justru mendapatkan kritikan paling tajam. Karena kita lihat dalam setiap survei yang dilakukan, yang menduduki tingkat kredibilitas kelembagaan yang paling rendah itu dua, satu partai politik dan keduanya DPR RI. Gitu, itu paling rendah. Ya sehingga memang kalau mau masuk ke ranah politik, apalagi sudah politik praktis dan politik di Senayan, tentu itu belum apa-apa sudah mendapatkan kritikan masyarakat. Jadi kita sudah bersiap untuk itu, apalagi kalau mereka sudah memiliki popularitas yang tinggi di depan di mata masyarakat sebelumnya. Iya betul, semakin tinggi semakin sakit jatuhnya katanya begitu Mas Edi. Jadi Pak Nus, kalau dari PDIP mempertimbangkan hal terkait resiko itu juga bahwa mereka pasti akan mendapatkan sorotan besar dari netizen maupun dari media? Tidak bisa dipungkiri tentu resiko itu ada, dan itu benar Mas Edi, yaitu sebetulnya berlaku kepada semua pihak yang asal dari manapun. Bahwa maka tadi saya katakan di awal bahwa penting untuk melakukan rekam jejak apa saja yang sudah dilakukan selama ini sebelum menjadi calon legislatif, itu tugas partai. Tentu kalau berkaitan dengan keartisannya atau keselebritasannya, semua rakyat banyak yang mengetahui, tentu yang akan menseleksi, maka tadi saya katakan di awal, itu seleksi itu akan dilakukan oleh partai. Siapakah yang pantas atau layak untuk menjadi representasi dari sebutan artis tersebut yang akan maju di dalam pencalonan legislatif ke depan. Tentu partai akan seteliti, semaksimal mungkin untuk memantau hal tersebut, karena bagaimanapun itu sebetulnya bukan untuk kepentingan partainya saja, tapi juga tentu tadi saya katakan, partai politik itu kan punya tugas untuk membuat kader bangsa menjadi pendidikan politik bagi rakyat dari manapun berasal, dan itu adalah hak
semua pihak, semua warga, semua rakyat untuk menjadi calon legislatif. Itulah tugasnya partai politik. Ya, jadi soal risiko ya kita upayakan semaksimal mungkin, dan tentunya kepada semua saja, tidak hanya artis yang menduduki posisi kelembagaan negara, tentunya dia sendiri sudah harus mulai sudah memahami. Tadi saya sedikit menyampaikan kalau di PDI Perjuangan tentunya sudah paham partai ini partai seperti apa. Ya, Ini kita karakternya sudah kebentuk lah gitu. Jadi tentu bisa memahami itu, bisa menyesuaikan. Oke. Kita ini tadi saya singgung kita partai wong cilik. Jadi kalau katakanlah selama ini kehidupannya sebagai artis itu mungkin agak bagaimana begitu, tapi kalau sudah itu pun menjadi sebuah pembelajaran bagi masing-masing yang menjadi calon legislatif dari artis tersebut untuk menyesuaikan, bisa membawa dirinya menjadi apalagi calon legislatif ya, semua akan terpantau, semua akan terlihat, terbuka gitu. sekali. Pak Nus, ini kebetulan sekali memang ya baru-baru inilah dari PDIP justru ini caleg, bukan caleg saja, tapi justru anggota legislatif dari PDIP yang juga berlatar belakang selebritas itu baru saja mendapatkan sorotan juga terkait aktivitas belusukan sambil membawa tas mewah yang dikenal bernilai ratusan juta. Ini kan juga baru terjadi nih Pak Nus. Nah, pada saat hal seperti ini terjadi, kalau Anda bingung siapa, tadi wajahnya sebenarnya sudah lalu lalang di layar sebenarnya. Pada saat ini terjadi, apa yang harus dilakukan oleh PDIP? Apakah menegur atau apa bentuknya Pak Nus? Tentu kita ada mekanisme internal yang tentu pembinaan itu akan terus kita lakukan kepada seluruh jajaran partai. Memang tidak bisa cepat, tapi ini semua lambat laun khususnya bagi yang baru-baru. Kita berharap itu semua akan cepat segera menyesuaikan dengan keberadaannya sendiri, memahami tugasnya dan fungsinya itu tadi. Oke, ada tidak sih Pak dalam pembekalan kan tadi PDIP, PAN sama-sama membekali bahkan sebelum mendaftarkan sebagai caleg gitu. Artis dikenal sebagai salah satu profesi yang sering terlihat glamor melalui pakaian yang dipakai, kegiatannya dan lain-lain sering terlihat wah dan glamor gitu. Apakah dalam pembekalan tersebut fitur keartisan yang ini, kehidupan lifestyle glamor ini memang dengan sengaja harus dicopot dan ini menjadi salah satu syarat kah, Mas Edi? Ya dalam hal ini kita memang menuntut para teman-teman kami yang datang dari jalur keartisan untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Karena yang ditemui adalah masyarakat secara umum dan masyarakat yang berada di akar rumput, yang tentu penghidupannya itu berbeda dengan mungkin apa yang kita lihat selama ini yang ada di film-film cerita atau di sinetron yang dibintangi oleh teman-teman artis. Tapi intinya begini, di dalam proses pembekalan, di dalam proses sekolah politik, itu kami bekali para caleg-caleg kami dari berbagai jalur, tentu dengan pendidikan apa yang harus dilakukan ketika kemudian bertemu dengan masyarakat. Bagaimana kita menyapa masyarakat, apa yang harus disampaikan terutama terkait platform dan gagasan yang selama ini selalu dikedepankan oleh Partai Amanat Nasional. Jadi intinya semestinya para caleg yang sudah menjadi alumnus dari sekolah politik PAN memahami dengan sepenuhnya apa yang harus mereka lakukan, bagaimana menampilkan diri, bagaimana menyampaikan narasi yang tepat kepada masyarakat, dan itu merupakan hal yang kita evaluasi. Oleh karena itu, PAN juga menerapkan di dalam proses pemberian nomor urut yang memang selalu menjadi hal yang sangat penting bagi seorang caleg, bahwa caleg itu tidak akan diberi nomor urut sampai dengan dilakukan evaluasi sebelumnya. Jadi caleg itu termasuk para teman-teman dari jalur keartisan, itu ya saat ini kita mendaftarkan seluruh caleg kita berdasarkan abjad. Dan kita punya waktu untuk melakukan evaluasi terhadap mereka selama berapa bulan ke depan sampai akhirnya kita memberikan nomor urut tersebut. Gitu. Termasuk juga dari para artis itu bukan berarti bahwa mereka mendapatkan jaminan nomor urut 1 atau nomor urut favorit, tidak. Itu mereka bekerja keras dan kita akan evaluasi, baru setelah itu akan diberikan nomor urut sesuai dengan kinerja.
selama ini. Dan ini dalam satu kolam dengan mereka yang juga non selebritas gitulah ya. Jadi tetap adil untuk semuanya. Pak Nus, adakah pembekalan seperti itu pada saat selebritas yang mungkin dikenal gaya hidupnya glamor, apalagi kalau memang selama ini ia dikenal memiliki pendapatan yang besar, gaya hidup yang glamor, apakah menjadi persyaratan dari PDIP? Tentu kalau pembekalan itu secara bersama-sama. Pembekalan itu tidak membedakan itu berasal dari profesi apa. Karena kalau di sekolah partai itu latar belakang profesi itu semua sama. Dan itu ada jenjangnya dan ada tahapannya. Jadi tidak meninjau berasal dari mana. Sehingga karakter atau sifat-sifat tertentu dari profesi tertentu tentunya setelah bersama-sama dengan yang berprofesi yang lain, itu ya tentu mereka akan menjadi sebuah kesatuan berpikir, kesamaan berpikir, landasan yang sama. Sehingga sikap dan kemudian apapun tentunya mereka sangat bisa memahami. Tidak perlulah menurut kami satu-satu yang berasal dari artis disekolahkan sendiri, kemudian yang dari TNI Polri sendiri tidak. Kami semua sama kan dengan metode yang sama. Jadi demikian menurut kami, tidak ada pembedaan lah ya. Oke. Nah, mungkin terakhir Mas Edi dan juga Pak Nus, pada saat terpilih begitu, inginnya kan ini terpilih, tentu saja mereka maju untuk bisa terpilih. Seringkali artis itu entah artisnya atau selebritasnya yang meminta ataupun memang dirasa tepat lebih diarahkan kepada komisi yang terkait dengan dunianya, dunia seni, ya berlatar belakang penyanyi atau mungkin aktor dan lain-lain begitu. Nah, ini kan tidak mungkin juga satu komisi isinya artis semua gitu. Pasti akan terbagi-bagi dan kita tahu betul bahwa sudah ada beberapa selebritas baik dari PAN maupun PDIP yang berada di komisi-komisi yang tidak terkait dengan profesi sebelumnya sebagai seorang selebritas begitu. Nah, bagaimana memastikan bahwa selebritas yang diajukan oleh partai ini di komisi apapun, walaupun bukan latar belakang sama dengan latar belakang pekerjaan sebelumnya, pasti akan berperforma maksimal. Apakah melalui pembekalan kah atau seperti apa, Mas Edi? Pertama, kita mengenal di dalam penempatan kader-kader kita, anggota-anggota legislatif kita di komisi-komisi itu, kita mengenal apa yang namanya dengan peminatan. Tentu kita akan tempatkan sesuai dengan peminatan jika memang itu memungkinkan. Tetapi sekali tidak mungkin karena ada komisi-komisi yang kemudian sangat diminati, ada yang kurang diminati, kurang lebih demikian. Nah, tetapi kami kemudian akan menempatkan mereka sesuai dengan peminatan atau dengan proses yang seleksi yang ketat. Tetapi kita juga mengenal apa yang namanya rotasi. Jadi setiap anggota itu harus melakukan rotasi agar dia mengetahui apa yang dibahas, apa yang menjadi topik yang selama ini menjadi fokus dan perhatian di Senayan, sehingga dia memiliki wawasan yang sangat luas terhadap berbagai aspek yang ada di Senayan, terutama dari aspek kemitraan, kelembagaan, institusi yang memang selama ini akan menjadi mitra mereka. Nah, dalam hal ini kemudian kita lihat di mana kira-kira mereka pada akhirnya, biasanya jelang akhir masa jabatan, memiliki kemampuan untuk berkinerja secara optimal. Ya, dan kami lihat hari ini, misalkan saja Primus Justisio. Nah, Primus ini sekarang berada di Komisi 11 bidang keuangan dan perbankan. Desi Ratnasari, mohon maaf, Desi Ratnasari berada di Komisi 10 bidang pariwisata, pendidikan. Dan kita punya Mas Eko Patrio yang sekarang ini ada di Komisi 6 bidang BUMN dan perdagangan. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan keartisan yang mereka kemudian alami selama ini. Oke, kalau dari PDIP, Pak Nus, bagaimana penentuan? Secara umum ada kesamaan di dalam penanganan anggota-anggota. Hanya ada dua bentuk. Yang pertama tentu apabila yang sudah lama incumbent atau yang baru. Yang sudah pernah menjadi anggota legislatif tentu sudah mengetahui tugas-tugas masing-masing komisi dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing calon legislatif. Tapi lebih fleksibel kalau mau di itu tadi ya, diganti ke komisi lain itu sudah lebih paham lah gitu ya. Nah, bagi yang baru, karena tentu kita juga memberikan kesempatan
untuk mengajukan memilih ya mau masuk ke bidang yang mana. Jadi tidak juga selalu bahwa kalau berlatar belakang artis selalu ke komisi kesenian, itu juga tidak demikian, karena tentu masing-masing memiliki latar belakang, apakah itu latar belakang pendidikan, latar belakang pemahaman sektor tertentu yang selama ini mungkin sebelumnya menjadi artis ada hal yang ditekuni begitu, itu perlu kita tracing, kita perlu cermati sehingga ada kecocokan dalam penanganan, karena menjadi tidak fungsional, menjadi tidak maksimal penugasannya di komisi tertentu apabila hanya datang ya, hanya duduk saja, mungkin tidak ada juga hal-hal yang signifikan, tapi juga meskipun juga tidak berprestasi, tapi kalau diam saja juga tidak baik gitu ya. Jadi tentu itu menjadi bagi penugasan partai menjadi tidak maksimal fungsi yang dilakukan. Maka sebaiknya kita memang perlu mencermati selama ini rekam jejaknya, kemudian kecocokannya dengan latar belakang mungkin profesi sebelumnya seperti apa. Dan itu hal tersebut tentu menjadi tugas partai, dan nanti kalau misalnya di lembaga tentu kayak di DPR tentu itu menjadi tugasnya fraksi. Oke, Pak Nus dan juga Mas Edi, tentunya kalau dari masyarakat mengharapkan selebritas atau tidak ini memang dipilih karena merupakan salah satu calon wakil rakyat yang dipertimbangkan oleh partai memiliki modal yang baik untuk menempati posisi-posisinya yang akan diperebutkan di pemilu 2024 nanti. Itu harapannya, kita titip itu pada Pak Nus dan juga Mas Edi dan juga kepada partai. Kita akan lihat bagaimana kontestasinya di 2024. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Edi Sumarno, Sekjen PAN, dan juga Pak Nusirwan Sujono dari PDIP. Terima kasih, salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi. Selamat pagi.